Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lili. Kemarin kita sudah belajar mengenai berita, mengenai ciri-cirinya ataupun strukturnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data ataupun informasi dalam bentuk berita. Kita ke pembahasan yang pertama. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh setelah kita membaca sebuah berita. Berita itu tidak harus yang disiarkan di televisi, radio, ataupun yang ditulis dalam koran. Kita juga bisa menyampaikan berita kepada orang lain. Tapi ketika kita menyampaikan berita atau informasi kepada orang lain, kita itu harus menceritakannya sesuai dengan apa adanya. Kita tidak boleh mengarangnya, apalagi menambah ataupun mengurangi informasi dari yang sebenarnya. Namun, kita juga tidak harus menghafalkan berita yang akan kita sampaikan. Kita cukup memahami ide-ide pokoknya saja. Kemudian, menceritakan berdasarkan kata-kata kita sendiri. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menentukan sumber berita. Menentukan sumber berita, kita harus mencari peristiwa apa yang akan kita jadikan sebuah berita. Cara mencarinya, kita bisa mencari peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa mengamati secara langsung kejadian atau peristiwa tersebut. Jika seandainya tidak mengalami, maka kalian bisa mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan pola adik simba atau unsur berita. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang selanjutnya, menyusun alur berita berdasarkan struktur. Kemarin kita sudah belajar struktur. Ada apa aja, masih ingat? Ada kepala berita, body, ekor. Kita harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai bagaimana cara menyampaikan berita, kita selanjutnya belajar bagaimana cara menyunting sebuah berita. Ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari atau kita perhatikan dalam menyunting sebuah berita. Yang pertama itu kebenaran isi berita. Kebenaran isi berita ini kita bisa lihat dari fakta-faktanya. Fakta-faktanya sebaiknya akurat atau sesuai dengan sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita ini bisa dilihat dari komponen-komponennya. Sebaiknya seluruh unsur berita itu ada adik simba atau 5W1H. Selanjutnya, struktur penyusunan berita. Dalam penulisan berita, sebaiknya bagian yang paling penting itu diletakkan di bagian depan. Kemudian semakin ke bawah itu ke bagian yang tidak terlalu penting. Atau biasa kita sebut sebagai piramida terbalik. Selanjutnya, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam teks berita itu mencakup keefektifan kalimat, kebakuan kata,
ketepatan ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya kita belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Ada beberapa. Yang pertama itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Jadi setiap nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya Hana Humaira itu harus menggunakan huruf kapital semua. Ade Rifa Margi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya Zakvan, Rafa, Esa berarti sarjana hukum itu harus disingkat. Atau Haji Raihan Arif, hanya itu harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital bisa dipakai pada awal kalimat pada petikan langsung. Contohnya, mereka berhasil meraih juara pertama. Katanya, kata setelah petikan pertama, kata mereka itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan petikan yang kedua, itu katanya harus menggunakan huruf kecil. Karena itu masih sambungan dari kalimat sebelumnya. Selanjutnya, dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Contohnya, Bupati Ahmad Hussein itu harus menggunakan huruf kapital semua. Kenapa? Karena bupati pangkat diikuti oleh nama orang. Ataupun Presiden Joko Widodo. Presiden itu jabatan, Joko Widodo itu nama orang. Jadi harus menggunakan huruf kapital semua. Selanjutnya, huruf kapital tidak digunakan apabila nama jabatan dan pangkat tidak diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Contohnya, Fatimah diundang makan malam bersama presiden. Di sini kata presiden adalah jabatan, namun tidak diikuti oleh nama orang. Maka dari itu, kata presiden tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik, ataupun profesi. Contohnya, Sultan Hasanuddin itu harus menggunakan huruf kapital. Haji Arsya Galina Firas juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Danau Toba itu ada tempatnya, ada daerahnya, maka harus menggunakan huruf kapital. Dataran tinggi Dieng juga harus menggunakan huruf kapital. Sungai Musi dan lain-lain. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai jika huruf pertama unsur geografi tidak diikuti nama diri geografi. Contohnya, rumah Alvan berada di tepi danau. Maka, danau di sini memang adalah geografi, tapi tidak diikuti oleh nama dirinya. Maka harus menggunakan huruf kecil, bukan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Contohnya, asam Jawa. Itu kenapa menggunakan huruf kecil padahal ada nama geografi yaitu Jawa. Karena asam Jawa adalah nama jenis, ada bentuk bendanya, maka harus menggunakan huruf kecil. Kemudian contoh lagi, petai Cina. Itu juga harus menggunakan huruf kecil karena dia adalah nama jenis. Bukan berarti petai Cina ada petainya itu berada di Cina saja, di Jawa tidak ada. Padahal sebenarnya petai Cina kalau di Banyumas itu namanya kelandingan. Oleh karena itu ini yang disebut sebagai nama jenis. Harus menggunakan huruf kecil. Pisang Ambon juga sama, harus menggunakan
huruf kecil. Banyak sekali yang lain. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, ataupun hari besar. Contohnya, hari Senin. Hari di sini harus menggunakan huruf kecil. Kata Senin harus menggunakan huruf kapital. Tahun Hijriah, tahunnya kecil, Hijriah itu huruf kapital. Ataupun hari Lebaran, harinya kecil, Lebaran itu huruf kapital. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa. Contohnya, suku Sunda. Suku di sini harus menggunakan huruf kecil. Sundanya menggunakan huruf kapital. Bahasa Inggris, bahasanya kecil, Inggrisnya huruf kapital. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.